Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat harus tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan janji dari firman Tuhan Yesus Kristus kepada kita, semua orang yang menyatakan iman percayanya hanya kepada Dia, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Maka semua doa kita akan dikabulkan asalkan kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus untuk taat, setia melaksanakan semua peraturan dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dan kita mengundang dan menyediakan hati kita dan bermohon agar Roh Kudus mendiami hati, akal, dan pikiran serta perasaan hidup kita umat manusia ini. Dialah sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita yang harus kita imani, kita percayai, dan kita taati seluruh kebenaran perintah dan petunjuk firman-Nya itu. Dalam janji yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, tidak disebutkan apa saja yang boleh kita pinta dan harapkan dalam doa kita. Hanya kebanyakan dari antara kita yang kita doakan adalah seputar pemenuhan kepentingan atau kebutuhan kita. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita pribadi orang yang mengaku sebagai insan yang beriman percaya kepada Kristus ini, agar kita mau melakukan bahwa sesungguhnya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah hanya untuk memohonkan bagi kepentingan atau kebutuhan kita sendiri-sendiri, akan tetapi juga bagi kepentingan atau kebutuhan sesama kita umat manusia yang lainnya yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan besar bahwa selama ini kita hanya menganggap bahwa mengabarkan Injil itu sangat sukar, sangat susah untuk kita laksanakan, sehingga banyak di antara kita menganggap bahwa mengabarkan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu merupakan tugas para pemangku jabatan gerejawi seperti pendeta, penatua, dan diaken, dan hamba-hamba Tuhan para penginjil lainnya yang mendapat pendidikan teologia. Jadi bukan tugas pribadi masing-masing orang yang beriman kepada Kristus. Maka sekarang ini kalau kita perhatikan dalam mass media banyak sekali berita tentang pekabaran Injil Tuhan Yesus dan kesaksian-kesaksian orang yang berjumpa dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Meskipun banyak sekali juga jenis berita tersebut, tetapi belum tentu dibaca atau didengarkan oleh orang-orang yang belum mengenal, menerima, dan beriman percaya kepada Kristus. Sesungguhnya nas renungan tentang firman Tuhan hari ini dapat kita jadikan sebagai dasar untuk kita mulai dari hal yang sederhana di dalam mengabarkan Injil keselamatan Kristus itu, yaitu mau berdoa bagi saudara-saudara kita atau orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Hendaknya kita mau berdoa supaya Roh Kudus membuka hati saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, supaya tertarik untuk membaca atau mendengarkan pewartaan dalam mass media tersebut, yang akhirnya mereka menjadi kenal siapa itu Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus satu-satunya, dan akhirnya mau menerima bahwa memang hanya Tuhan Yesus Kristus
sebagai juru selamat umat manusia. Hal ini seperti kisah pertobatan orang-orang yang hatinya digerakkan Roh Kudus, seperti dalam kisah berikut ini. Pada waktu atau saat hati mereka sudah dijamah Roh Kudus, begitu ada pewartaan Injil oleh Rasul Petrus, mereka langsung mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingatlah akan apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 2 di ayat 37, 38, dan 41 ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kiranya kita masing-masing mau menyambut janji Tuhan Yesus Kristus dengan mulai berdoa bagi orang lain, termasuk keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, dan melebar pada masyarakat sekitar kita yang dapat kita jangkau untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus membuka hati mereka agar mau mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga untuk itu mari kita nyatakan untuk mengingat akan janji Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berdoa harus di dalam namanya, maka Dia akan kabulkan doa kita sebagaimana ditulis dalam Yohanes 14 ayat 14 ini. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh berkumandang di hati kami melalui renungan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kami sebagai umat-Mu harus tinggal di dalam Kristus dan di dalam firman kebenaran-Mu itu sendiri, Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan berkenan untuk mendengarkan seruan dan doa kami. Kami bermohon hanya dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin.